Halo jombloan dan jomblowati yang hobinya rebahan dan sulit tidur sebelum jam 12 malam. Gimana? Apakah ngising kalian masih lancar? Jika masih lancar, maka menonton alur film ini adalah menjadi jalur ninja yang sangat efektif. Oke, dan tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai alur ceritanya. Berlatarkan di Spanyol, kisah pun diawali dengan cerita kalau di Spanyol sedang marak-maraknya ketidakadilan, serta rezim Irlandia tak segan-segan menghukum mati warga yang cepat berkembang di Spanyol. Meskipun minoritas para warga yang cerdas di Spanyol sudah memohon agar diampuni, namun para rezim tetap kejam pada mereka dan rakyat yang hidup hanya bisa dibiarkan menderita dan tak bisa kabur jika tidak melalui penyelundupan ilegal. Kini rakyat yang tak kuat hidup di Spanyol pun dengan gembira akan keluar dari negara itu melalui penyelundupan ilegal dan berniat pindah negara. Meskipun mereka tahu kalau sampai mereka ketahuan para rezim, maka nyawa mereka bisa melayang. Kemudian terlihatlah sepasang suami istri yang bernama Nico dan istrinya yang kini sedang hamil tua, kurang lebih sudah 9 bulan, yang bernama Mia. Meskipun kini mereka khawatir karena mereka ikut penyelundupan ilegal, namun mereka terpaksa memilih hal itu dibandingkan tersiksa terus-menerus tinggal di Spanyol. Belum sampai di kontainer yang akan mereka tinggali untuk sementara waktu, tiba-tiba para tentara seliwak-seliwik ke sana kemari karena mereka sedang mengawasi kontainer. Dengan segera, Nico, Mia, dan orang yang akan menyelundupkan mereka pun mengajak mereka berlari agar sampai lebih cepat. Dan kini sesampainya di kontainer, karena Nico kurang membayar pada orang itu pun hanya membolehkan satu orang masuk kontainer. Mendengar hal itu, Nico pun langsung menyuruh Mia melepas cincinnya karena dia akan memberikan pada mereka sebagai alat pembayaran. Meskipun Mia tidak terima karena itu adalah cincin pernikahan mereka, namun ia terpaksa melepaskan cincinnya agar ia dan Nico bisa selamat dari negara itu. Setelah masuk ke dalam kontainer, kini rupanya sudah banyak warga yang sudah berada di dalam kontainer. Mia pun kini sedikit senang karena mereka tak kesepian di dalam perjalanan panjang yang akan mereka lalui. Kemudian Mia pun mengeluarkan jajanan. Nico pun menyuruh Mia agar memakannya nanti karena itu adalah jajanan mahal. Singkat cerita, kini sudah pagi dan Mia terbangun karena mendengar suara orang yang sedang mengebor kontainer agar orang itu bisa mengintip keadaan di luar. Kemudian saat Mia sudah keluar dari zona ABS dan kini ia sudah tak ngantuk lagi, ia pun berbicara pada Nico bahwa nama anaknya nanti akan ia namai Noah. Kini Noah seperti sudah tak sabar untuk keluar dan Mia bisa merasakan kalau Noah selalu menendang-nendang perutnya Mia. Lalu secara tiba-tiba Mia teringat dengan anak perempuannya yang sudah mereka besarkan dengan segenap jiwa dan raga. Vico pun di situ menenangkan Mia dan berkata kalau dia sudah tenang di alam lain karena dulu anaknya itu dibunuh oleh rezim. Sedang asik-asiknya mengenang masa lalu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh bos kontainer yang melebokkan puluhan warga ke dalam kontainer itu. Lalu karena bos itu tiba-tiba sadar jika kontainer penuh, maka para rezim akan curiga nanti saat mereka melewati pemeriksaan. Dengan segera ia pun menyuruh para warga agar pindah ke kontainer yang masih kosong. Karena Nico berada di depan dan tidak di belakang, ia pun disuruh pindah kontainer oleh bos itu. Alhasil kini Nico dan Mia pun dipisahkan oleh tempat. Mia pun mengamati dengan seksama kontainer yang dimasuki oleh Nico. Kontainer itu nomor 107 dan berwarna hijau. Lalu Mia pun menelepon Nico. Nico pun mengatakan agar Mia tak mempercayai siapapun, serta Mia juga harus menjaga dirinya sendiri dan barang-barangnya agar tak dicuri oleh orang lain. Lalu karena mereka harus menghemat baterai, kini mereka pun lost kontak untuk sementara waktu.
Kemudian dalam perjalanan menuju ke pelabuhan, Mia pun mengintip melalui lubang bekas peluru yang baru saja dibuat karena para rezim menembakkan senjata mereka. Ia melihat bahwa Spanyol sudah porak-poranda. Para warga pun menentang rezim. Meskipun sudah menentang, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa dan alhasil, para wargalah yang dibunuh oleh rezim. Entah apa yang direncanakan oleh rezim, namun incaran para rezim adalah para lelaki perkasa, anak-anak di bawah umur, dan ibu-ibu hamil. Mia yang melihat hal itu, ia pun hanya bisa menahan tangis air mata. Lalu singkat cerita, kini mereka pun sudah sampai di pos pemeriksaan. Mia pun melihat dengan jelas kalau ada rezim botak yang sangat teliti meminta dokumen pada sopir kontainer. Lalu seorang wanita yang berada di dalam menyadari kalau mereka sedang dalam bahaya. Dengan segera ia pun menyuruh semua orang agar ke depan lalu menutup pintu tengah. Setelahnya kini secara tiba-tiba rezim gundul itu pun curiga karena sopir tak tahu barang apa yang ada di dalam kontainer. Rezim itu pun meminta agar pintu dibuka. Dan setelah pintu terbuka, ia pun masuk ke dalam dan memastikan barang sesuai dengan dokumen. Karena ia merasa ada yang aneh dengan panjang kontainer, ia pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk menembak sisi samping saat nanti ia sudah berada di depan. Dan saat pria gundul itu sudah berada di depan kontainer dan di luar, ternyata tembakan itu hanya di tengah-tengah kontainer. Pria itu pun masuk lagi dan berbicara lembut pada mereka semua, serta kini ia tahu kalau warga berada di dalam. Ia memaksa warga agar keluar dan ia berjanji bahwa ia tak akan menyakiti mereka. Mia yang teringat kata-katanya Niko bahwa dia tak boleh percaya dengan siapapun, ia pun memilih memanjat ke atas untuk bersembunyi. Lalu rezim itu mengatakan jika mereka semua tidak keluar, maka dia akan menembak mereka semua di tempat. Seorang wanita pun takut ditembak dan ia membuka pintu itu, lalu Los que se han metido aquí. ya, rezim itu berbohong pada mereka dan kini ia pun memastikan bahwa semua warga sudah tewas. Ia melihat seorang anak kecil yang belum terkena peluru dan setelahnya kini mereka pun membersihkan seluruh mayat yang berada di situ. Untunglah Mia tak ketahuan, namun sayang sekali kini Mia harus sendirian di dalam kontainer itu. Sebagai wanita yang sedang hamil tua, ia pun takut dan mengirim pesan suara ke Niko. Namun sudah lama Mia menunggu balasan, Niko tak kunjung mengabari Mia. Singkat cerita, kini semua kontainer sudah dipindahkan ke kapal. Mia pun bahagia karena meskipun dia sendirian, namun rencananya untuk pindah dari Spanyol berhasil. Kemudian Mia yang sendirian di situ, ia pun menemukan barang-barang milik orang yang sudah dibunuh. Dengan segera ia pun memanfaatkan barang dan makanan yang berada di situ. Karena terlalu nyaman menggunakan jaket sebagai bantal, kini Mia pun tertidur lelap. Lalu singkat cerita, kini malam hari sudah tiba dan tiba-tiba kapal yang membawa puluhan kontainer terombang-ambing ke sana kemari hingga Mia pun kini jatuh pingsan. Sebangunnya dari pingsan, Mia pun masih sehat dan ia tidak keguguran. Meskipun begitu, namun Mia kaget karena air sudah mulai masuk ke dalam. Mia pun melihat dari segala sisi, terlihatlah bahwa semua kontainer sudah jatuh akibat tadi malam terkena ombak yang sangat besar. Mia pun mencari kontainer yang dimasuki oleh Niko. Sudah lama Mia melihat di luar, namun Mia tak menemukannya. Dengan segera Mia pun mengambil ponselnya agar ia bisa menghubungi Niko, namun sayang sekali touchscreen ponsel itu sudah pecah dan mengalami error. Kemudian Mia pun menyadari kalau kontainer sudah bolong akibat terkena tembakan dan tidak lama lagi jika Mia tidak bertindak, maka air itu akan semakin banyak yang masuk ke dalam. Dengan segera Mia pun mencari sesuatu agar ia bisa menghambat air masuk ke dalam kontainer. Karena kedinginan, Mia pun mengunboxing jaket terlebih dahulu, kemudian ia lanjut mencari barang yang bisa ia gunakan untuk menambal. Setelah lama akhirnya Mia menemukan solasi. Tanpa berlama-lama Mia pun menambal
bolongan itu satu persatu. Setelah selesai menambal bolongan yang berada di bawah, kini tiba-tiba Mia mendengar puluhan orang berteriak. Dan saat mengintipnya, rupanya itu adalah kontainer yang dimasuki oleh Nico. Perlahan-lahan kontainer itu pun tenggelam dan Mia harus bersedih hati karena mengetahui bahwa Nico tenggelam bersama puluhan orang itu. Singkat cerita, kini sudah malam hari, Mia pun masih bersedih hati dan terus memanggil nomornya Nico. Karena tak mendapatkan jawaban satupun, Mia pun berniat bundir dengan menggunakan pisau yang ia temukan. Lalu tiba-tiba Mia teringat bahwa ia harus tetap semangat demi calon anaknya, serta ia tak boleh berputus asa. Alhasil Mia pun tak jadi bundir dan ia memilih istirahat. Setelah Mia istirahat, kini kontainer itu tiba-tiba berlubang. Mia pun tenggelam dan... Ya, ternyata itu hanyalah mimpi semata. Kini Mia pun sudah sadar dan mendapatkan wangsit dalam mimpinya. Mia pun langsung memperkuat tambalan itu serta ia juga menerapkan batas limit air masuk, dan jika sampai batas limit itu terlampaui oleh air, maka bisa dipastikan kontainer itu akan tenggelam. Setelah selesai menambal, kini tiba-tiba Nico menelepon Mia. Nico mengatakan bahwa dia ditipu serta dia dikeluarkan dari kontainer sebelum dipindahkan ke kapal. Yang berarti kini Nico masih di Spanyol dan masih hidup. Mia yang mendengar hal itu, ia pun senang dengan kondisinya Nico. Kemudian Mia mengatakan bahwa dia sendirian di tengah-tengah laut antah berantah serta kini Mia butuh bantuan ekstra dari Nico. Mia pun menyuruh Nico agar mencarinya meskipun Mia tak tahu dan tak bisa memberitahu Nico lokasinya Mia di mana. Kemudian Nico pun berjanji pada Mia bahwa ia akan sekuat tenaga mencari Mia sampai ketemu. Lalu tiba-tiba ponsel pun mati akibat hilangnya sinyal. Setelahnya kini berbarengan dengan petir yang menyambar area sekeliling, Mia pun sudah siap melahirkan anaknya. Dengan terpaksa ia melahirkan sendirian di tengah laut di dalam kontainer tanpa dokter, tanpa dukun bayi, serta Mia melahirkan bayinya sambil berdiri dan terkena begitu banyaknya air lautan. Setelah berhasil melahirkan bayinya dengan ekstrim, kini bayinya Mia berhasil selamat. Mia pun tak menyangka hal itu. Mia sangat senang karena bayinya sehat dan waras. Esoknya kini sudah hari ketiga semenjak kontainer itu jatuh ke lautan. Hari demi hari air pun makin naik dan semakin banyak yang masuk ke dalam. Kini Mia pun harus langsung merawat bayinya dan tak bermanja-manja di rumah sakit. Bayi itu terus menangis karena ASI Mia belum bisa keluar. Mia pun bingung dengan hal itu. Kemudian Mia melihat bor. Dengan segera Mia pun meninggalkan bayinya untuk sementara waktu karena dia akan mengebor sisi atas di kontainer itu. Namun belum banyak lubang yang Mia buat, bayinya terus menangis. Alhasil sebagai ibu yang juga sedang kehilangan arah dan tujuan, Mia pun memarahi bayi itu yang tak mau berhenti menangis. Sore hari sudah tiba, kini bayinya masih menangis. Mia pun dengan segera menyusui bayinya dan akhirnya ASI Mia berhasil keluar dan bayinya berhenti menangis. Setelah menyusui, kini Mia pun harus makan. Namun dengan porsi yang pas, karena jika Mia makan terlalu banyak, maka suatu saat ia akan kelaparan karena Mia tak tahu sampai kapan ia akan terjebak di tengah-tengah lautan berdua. Singkat cerita, esoknya Mia pun harus mengebor lagi. Sudah banyak lubang yang Mia buat, namun besi itu juga tak kunjung terbuka.
Lalu Mia pun kembali mengaktifkan ponselnya. Seperti biasa ponsel itu masih error. Mia yang mulai stres dengan kondisinya yang sekarang ini, ia pun mengorak-arik barang itu. Meskipun sudah stres dan kehilangan harapan hidup, namun kini Mia harus melubangi kontainer. Dengan segera secuil demi secuil, Mia pun dengan sabar memogos besi itu. Singkat cerita, sudah berjam-jam Mia memogos, namun besi belum juga terbuka. Sampai tangannya Mia terluka, ia pun memutuskan istirahat dan akan melanjutkannya besok. Lalu di malam harinya, Mia pun tak bisa tidur karena ia kelaparan. Karena stok makanan yang sudah habis, kini Mia pun akan memakan ari-arinya sendiri. Kemudian setelah memakan ari-ari itu, tiba-tiba Mia mendengar suara paus. Lalu secara tiba-tiba paus itu mengombang-ambingkan kontainer. Mia pun dengan segera mengamankan bayinya. Esoknya kini Mia kelaparan dan kehausan. Karena stok makanan yang sudah habis dan ia tak bisa meminum air laut, Mia pun memilih menjilati keringat di besi yang dinilai cukup bersih. Kemudian di malam harinya kini Mia mulai berhalusinasi. Ia seperti melihat anaknya yang sudah dibunuh oleh rezim. Mia pun meminta maaf karena dulu Mia tak bisa menyelamatkan anaknya itu. Lalu anaknya Mia pun menyuruh Mia agar ikut bersamanya. Mia yang masih setengah sadar, ia pun menolak mati dan ia mulai berhalusinasi kalau di situ ada Nico. Lalu Mia pun pingsan. Esoknya Mia pun tersadar. Mia pun seperti mendapatkan tenaga tambahan. Lalu dengan segera ia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuka besi. Setelah Mia berhasil membukanya, kini ia pun senang dan langsung mengkaringkan anaknya karena ia tahu kalau anaknya terkena sinar matahari, maka anaknya akan sehat. Tiba-tiba Mia melihat banyaknya ikan di daerah itu. Dengan segera Mia yang kelaparan, ia pun mengeluarkan skill terpendamnya saat memanah ikan di laut. Namun sudah berpuluh-puluh kali Mia mencoba memanah ikan, alhasil tak ada satupun ikan yang kena. Lalu tiba-tiba Mia melihat pesawat. Dengan segera ia pun mengambil kaca agar pantulan sinar matahari bisa terlihat oleh si pilot. Karena gugup saat mengambil kaca, kempol Mia pun tergores besi yang ia lubangi sendiri. Meskipun harus menahan sakit, namun Mia tetap berdiri dan memberikan tanda. Namun sudah lama ia memberi kode pada pilot pesawat. Pesawat itu tidak merespon dengan lampu dan bisa dipastikan bahwa pilot itu tidak melihat Mia. Lalu Mia pun memilih menjahit lukanya sendiri dengan jarum yang besar serta tanpa anestesi. Esoknya di hari ke-9, Mia pun masih kelaparan. Karena ia harus menyusui bayinya, ia pun terus berusaha agar bisa menangkap ikan. Mia pun tak jadi memanah ikan itu, melainkan Mia menggunakan jaring. Alhasil setelah lama menjaring ikan, akhirnya Mia mendapatkan satu ikan. Dengan segera Mia pun memakan ikan itu mentah-mentah. Karena sudah kenyang dan mendapatkan tenaga, Mia pun langsung membuang air yang berada di dalam. Lalu hari demi hari kini Mia pun terus menjalani rutinitasnya berada di tengah laut berdua. Meskipun lelah namun ia tak boleh berputus asa. Mia terus berjuang dan berharap suatu saat akan ada kapal yang menemukan mereka. Kemudian karena gabut, Mia pun mengobrol pada anaknya. Di situ Mia pun memberikan nama pada bayinya dan bayi itu dinamai Noah. Kemudian Mia bercerita pada Noah bahwa Noah mempunyai kakak yang bernama Uma.
Dulu sewaktu Uma gabut berada di rumah, Mia mengajak Uma untuk berjalan-jalan di luar. Namun belum sampai 10 menit, para rezim sudah menangkap Uma dan Mia tak bisa berbuat apa-apa. Begitulah cerita singkatnya. Dan kini sudah dini hari, Mia belum juga bisa tidur, sedangkan Noah kedinginan. Mia pun mengambil langkah cepat dan alhamdulillahnya Mia menemukan korek api di situ. Alhasil Noah bisa tidur untuk sementara waktu. Kemudian Mia pun akan tidur. Namun tiba-tiba Mia mendengar suara yang menggedor-gedor kontainer. Mia pun melihat keluar dengan membawa Noah dan saat mengeceknya rupanya itu cuma toples bekas. Lalu secara tiba-tiba Nico menelepon. Mia pun bergembira saat mendengar suaranya Nico. Namun tiba-tiba Nico mengatakan bahwa dia tak bisa menjemput Mia karena kini dia sedang terluka parah akibat ditembak oleh rezim saat akan mencari Mia. Kini Nico pun tak yakin bahwa nyawanya bisa bertahan selama 5 menit lagi. Ia pun berpamitan dengan Mia dan Noah. Dan setelah telepon ditutup, kini Mia pun makin bersedih. Solo quería despedirme. Setelahnya Mia yang tak kuat menahan kesedihan, ia pun berbaring memandangi langit serta mengeluarkan jajanan yang diberikan oleh Nico. Kemudian singkat cerita kini sudah hari ke-24, Mia terjebak di tengah lautan dan kontainer itu hampir tenggelam karena air yang masuk sudah terlalu banyak. Ia pun mulai dapat ide, kemudian Mia sudah membuat kapal mini untuk Noah. Sedangkan dia sendiri nanti akan numpang di kapal itu jika kapal yang ia buat bisa menahan bebannya Mia. Tiba-tiba Mia didatangi oleh burung camar yang mencuri stok ikannya Mia. Mia pun menyadari bahwa jika ada burung camar, kemungkinan mereka sudah dekat dengan pantai. Namun sudah menunggu cukup lama, bahkan sampai malam hari, Mia tak kunjung melihat daratan. Lalu secara tiba-tiba ia melihat di dalam kalau foto anaknya yang dulu itu terjatuh. Mia pun masuk ke dalam kontainer untuk mengambil foto anaknya itu. Setelah mengambilnya, Mia melihat kotak ikan persediaan makanan juga ada di dalam. Ia pun mengambilnya. Namun saat akan keluar dari dalam kontainer, tiba-tiba kontainer itu mulai tenggelam dan kaki Mia tersangkut. Noah sendiri yang berada di atas, ia pun mulai terbawa ombak kecil. Mia pun tak mau menyerah begitu saja dan memokos tali yang menelikung kakinya, dan setelah hampir mati tenggelam, akhirnya Mia berhasil keluar berbarengan dengan datangnya paus raksasa. Mia yang mengira kalau itu hiu, ia pun ketakutan sambil mencari Noah, sedangkan paus itu ternyata salah satu makhluk tercerdas yang dimana dia sengaja mencipratkan air ke Noah agar Noah menangis. Alhasil Mia pun mendengar Noah dan dengan segera ia pun numpang di kapal mini yang sudah ia buat untuk sementara waktu. Singkat cerita, esok pagi sudah tiba dan Mia masih bertahan hidup meskipun separuh tubuhnya sudah mengalami mati rasa akibat terlalu lama terendam air. Mia pun mulai membuang stok makanan agar beban tidak semakin berat. Kemudian Mia yang sudah tak kuat, ia pun berpamitan lebih awal pada Noah. Lalu burung-burung camar pun mulai berdatangan dan siap memakan Noah. Tak jauh dari situ, ternyata ada sepasang suami istri yang sedang menjaring ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tiba-tiba wanita itu melihat ada puluhan burung camar yang seperti sedang menangkap ikan besar. Dengan segera mereka berdua pun ke lokasi burung camar itu berkumpul, dan setelah sampai, dengan segera mereka pun mengambil kapal mini beserta Noah yang masih hidup. Mereka pun bingung dan bertanya-tanya siapa yang tega membuang bayi ke tengah-tengah lautan. Kemudian wanita itu menemukan tali. Ia pun langsung menarik tali itu meskipun lumayan berat, namun wanita itu tetap menariknya dan alhasil ternyata itu adalah Mia yang sudah membeku.
Wanita itu pun tak mau menyerah begitu saja. Dengan segenap jiwa dan raga, ia pun mulai memompa air agar keluar dari tubuhnya Mia. Namun sudah lama berusaha, Mia tak kunjung sadar. Wanita itu pun kembali berusaha agar Mia tetap hidup. Lalu ia pun mencobanya berkali-kali, dan setelah lama menekan dadanya Mia berkali-kali, ya, syukurnya Mia masih hidup karena Mia tenggelam tak terlalu lama. Dengan segera pria itu pun memanggil bantuan agar medis segera datang ke lokasi mereka berada. Sedangkan wanita baik itu menenangkan Mia yang kini kondisinya sangat memprihatinkan. Serta wanita itu mengatakan bahwa medis akan segera datang serta Mia dan Noah akan selamat dan bisa menceritakan kisah mereka nanti saat Mia sudah sampai di rumah sakit. Dan film pun tamat. Oke, jadi kesimpulan dalam film ini yang bisa kita ambil adalah janganlah kalian berputus asa meskipun masalah kalian setinggi gunung dan seluas lautan. Karena wanita hebat tadi saja bisa bertahan meskipun dia dalam masalah yang kita sendiri pun bingung gimana cara bertahan hidup dengan cara seperti itu. Oke, saya Fahrur pamit undur diri. See you and thanks.